Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Sadaqallahul azim. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Puji dan syukur kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas izinnya kita dapat sama-sama hadir di masjid di tempat yang mulia ini guna kita melaksanakan salah satu kewajiban kita, kewajiban sebagai orang yang beriman kepada Allah, yaitu menunaikan salat fardu Jumat. Semoga dengan ketaatan kita terhadap perintah Allah, Allah akan memberikan hidayah petunjuknya kepada kita semua dalam rangka meraih dua kebahagiaan, bahagia di dunia yang sementara ini dan kebahagiaan di akhirat kelak yang kekal dan abadi. Salawat dan salam atas junjungan alam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaihi. Jamaah Jumat rahimakumullah. Judul khutbah kita pada hari ini adalah apresiasi Islam terhadap ilmu pengetahuan. Salah satu kekuatan dalam kehidupan kita adalah disebut dengan quwwatul ilm, kekuatan ilmu. Islam sangat menghargai ilmu dan orang-orang yang berilmu, ilmuwan, atau juga disebut dengan ulama. Apakah mereka memperoleh ilmu dari berbagai metode dan cara adalah sama-sama disebut ulama. Namun di tengah-tengah masyarakat, ulama ini hanya disebutkan kepada mereka yang mendalami ilmu-ilmu diniyah, ilmu-ilmu keagamaan. Sesungguhnya makna ulama adalah siapa saja yang berilmu. Dalam pandangan Islam, ilmu dapat diperoleh melalui riset bayani atau ijtihad. Ilmu-ilmu fikih tentang hukum Islam itu adalah dengan menggunakan metode bayani atau riset bayani, yaitu dengan ijtihad. Hari ini kita mengenal 4 imam mazhab adalah mereka yang memperoleh ilmu melalui ijtihad, kesungguhan mereka dalam memahami teks, apakah ayat maupun hadis. Kemudian mereka mengeluarkan berbagai kitab-kitab dalam bidang tauhid, dalam bidang fikih, dalam bidang tasawuf,
itu adalah disebut dengan melalui riset bayani atau ijtihad. Kemudian ilmu yang bersumber dari alam raya atau jagat raya, dalam Islam dikenal dengan istilah riset ijbari, yaitu eksperimen melalui uji coba dan penalaran logis. Sementara ilmu yang bersumber dari fenomena sosial yang kita sebut dengan ilmu sosial, yaitu diperoleh melalui riset burhani, yaitu observasi, wawancara, dan angket. Adapun ilmu pengetahuan yang bersumber dari akal sehat, ya, dari pikiran, yang diperoleh melalui riset jidali. Dalam Al-Quran kita temukan Allah membolehkan kita untuk jidal, untuk berdebat. Antara lain kita temukan dalam surah An-Nahl ayat 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Dalam Islam boleh berdebat untuk menemukan kebenaran, tapi dengan cara billati hiya ahsan, dengan cara yang baik, menghargai lawan debat, bukan menjatuhkan lawan debat, dan dengan menggunakan adab dan etika yang baik. Karena melalui debat kita akan berpikir, kita akan menemukan sesuatu yang benar berdasarkan teori kebenaran tentunya. Kebenaran hakiki adalah sesungguhnya apa yang Allah sampaikan, al-haqqu mir rabbik. Kebenaran itu bersumber dari Allah. Dan ilmu, apakah ilmu diniyah, ilmu keagamaan yang diperoleh melalui riset bayani atau ijtihad, ilmu alam, natural science, ilmu social science, dan ilmu yang lain adalah dalam pandangan Islam semuanya bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Bahwa ada yang Allah ucapkan, itulah dia kalamullah yang kita sebut dengan Al-Qur'anul Karim. Kemudian ada yang Allah ciptakan, ada hukum-hukum alam ini. Maka hukum alam ditemukan oleh para ilmuwan. Pada hakikatnya hukum alam itu adalah ilmu, ya, sistem yang Allah ciptakan dalam kehidupan sosial, lalu dikerjakan, dipikirkan, dirumuskan, dibuat hipotesis oleh para ilmuwan, lalu dia temukan kebenaran. Sesungguhnya seluruh ilmu dalam kehidupan kita adalah bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sejatinya para ilmuwan harus menjadi orang yang meyakini bahwa keterbatasannya dalam memperoleh ilmu, karena ilmu tidak habis-habis, untuk digali, ditemukan yang baru berdasarkan tingkat kemampuan manusia. Bahkan ada ilmu yang Allah berikan kepada manusia berdasarkan kepada mujahadah dan taqarrub, yaitu kesungguhan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah berikan ilmu yang disebut dengan ilmu laduni. Ilmu yang dia peroleh, ilham yang dia peroleh, sesuatu yang dia dapatkan bukan melalui riset, tapi adalah karena taqarrub, kedekatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak para ulama kita yang memperoleh ilmu melalui hal ini atau disebut dengan ilmu laduni. Dan ini juga memerlukan kesungguhan yang dalam upaya mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia memperoleh pencerahan spiritual, memperoleh pencerahan batin dalam kehidupannya. Jamaah Jumat rahimakumullah,
Ilmu juga dapat kita kembangkan menurut Al-Quran adalah melalui membaca dan menulis. Ayat yang kita bacakan di awal khutbah tadi adalah surah Al-Alaq atau surah yang ke-96 ayat 1 hingga ayat 5 yang maknanya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajarkan manusia dengan perantaraan falam. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak dia ketahui. Kalimat allamal insana ma lam ya'lam, ya, bahwa manusia pada dasarnya adalah tidak mengetahui. Kemudian Allah mengajarkan manusia baik langsung melalui wahyu maupun Allah mengajarkan melalui fenomena-fenomena alam ini yang ditemukan oleh manusia, yang akhirnya saat ini dikembangkan dengan konsep wahdatul ulum, kesatuan ilmu. Ilmu sesungguhnya adalah satu, ilmu bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang Allah firmankan, kalamullah, itulah dia Al-Quran. Kemudian ada yang Allah ciptakan. Alam ini, keteraturan dan lain segala halnya adalah menjadi penelitian oleh manusia. Untuk itu marilah kita menjadi ilmuwan. Apapun bidang keilmuan kita, yang diharapkan bahwa kita bisa mengenal Sang Khalik Allah Subhanahu wa taala melalui ilmu-ilmu yang kita dalami. Ketika ilmu tidak mengantarkan orang untuk mengenal Khalik, ketika ilmu tidak membuat orang menjadi lebih baik, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ada sesuatu yang keliru dari para ilmuwan itu. Itulah sebabnya dalam Al-Quran disebutkan bahwa orang yang takut kepada Allah adalah al-ulama, orang yang berilmu, baik dia ilmunya disebut dengan ilmu diniyah, ilmu yang bersumber dari alam raya, ilmu alam atau natural science, atau ilmu sosial, dengan melihat, merumuskan, membuat hipotesis dari fenomena-fenomena yang ada. Mari kita bertanya, apakah kita para ilmuwan, para dosen, para sarjana, magister dan doktor, hingga para profesor, apakah dengan ilmu yang kita miliki ini telah semakin kita mengenal Sang Khalik sebagai pemilik ilmu, lalu kita semakin taat, tunduk dan patuh kepada Allah. Itulah hakikat ilmu dalam pandangan Islam. Semoga kita para ilmuwan tidak menjadi orang-orang yang sekuler, yang melihat segala sesuatu secara terpisah, memisahkan kehidupan dunia dan kehidupan akhirat, memisahkan antara pikiran kita dengan firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita adalah menjadi ilmuwan yang wahdatul ulum, dapat memahami bahwa ilmu memiliki kesatuan yang bersumbernya dari Allah, sementara jalur yang kita terima adalah berbeda-beda sesuai dengan bidang keilmuan kita. Itulah harapan kita semua para ilmuwan, apapun bidang keahlian kita, mari kita pertanyakan kembali, apakah ilmu yang saya dalami ini telah mengantarkan saya untuk mengenal Sang Khalik, untuk lebih dekat kepada Sang Pencipta sebagai pemilik ilmu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa naf'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatah, innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah,
Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la zikrullahi akbar. Aqimis shalah.